lagi di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Dan saya punya tamu spesial lagi ya hari ini karena sudah hadir cakep-cakep ya di sini ya. Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia 2022. Mulai tepuk tangan dulu. Kenalan dulu kali ya. Mulai dari yang paling dekat sama saya. Ini paling muda nih ya. Boleh kenalin namanya siapa? Terus garis lempangnya mungkin gelarnya sebagai apa, asalnya dari mana, kita kenalan dulu deh, singkat aja ya. Oke. Kalau saya sendiri Daniel Realdi, umur saya 17 tahun, saya berasal dari provinsi saya, Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah saya mendapatkan gelar Mr. Grand Tourism Teen Indonesia 2022. Oke. Kalimantan Timur. Halo Kaltim. Bergeser ke sebelahnya. Halo, nama saya Jasmine Angelika Kasihorman. Saya berusia 16 tahun, saya berasal dari Jawa Tengah. Puji Tuhan saya mendapatkan gelar menjadi Miss Grand Tourism Teen Indonesia tahun 2022. Oke, Jawa Tengah. Aslinya mana, Mbak? Semarang. Oh, Semarang. Oke, lanjut. Halo, saya Dita Fatimah Zahra, usia saya saat ini 20 tahun dan saya berasal dari Provinsi Lampung dan alhamdulillah baru saja saya dipercaya untuk menjadi Miss Grand Tourism Indonesia 2022. Oke, jawabnya memang benar-benar kayak pageant gitu ya. Bisa aja nih. Gitu ya. Oke, sebelahnya. Halo, sama saya Rifki Murs Abdullah, umur saya 27 tahun dan saya mendapatkan gelar Mr. Grand Tourism Indonesia 2022. Oke, jadi ini adalah Daryl, Jasmine, kemudian Dita dan juga Rifki ya. Ini ada dua kategori, jadi ada Mr. and Miss Grand Tourism yang teen dan yang adult ya. Oke, itu perkenalan singkatnya ya. Dan kita juga pengen cari tahu lagi nih, kan baru aja tadi saya dapat cerita kan, baru aja selesai tuh pemilihan tanggal 13 kemarin kan? Iya betul. Langsung udah main-main kemana-mana. Dan kemarin juga ada proses karantina juga. Boleh dong cerita kemarin pas karantina gimana tuh ceritanya? Kan ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia ya kan, pasti ada pengalaman seru. Cerita-cerita seru apa nih yang bisa dibagi ini sama yang lagi nonton nih? Silakan. Boleh. Cerita serunya pasti kan dari banyak budaya, banyak bahasa, apalagi dari Papua, dari Ambon, dari Medan, Aceh, Kalimantan, semua kumpul jadi satu Bali. Jadi apa ya, berbagi ilmu, sharing tentang apapun pengalaman kita di daerah masing-masing gitu kan. Terus kita selama ini kan cuma chatan lewat WhatsApp dan Instagram, jadi ketemu langsung kayak wah seru-seruan bareng gitu, games bareng, terus apa bareng gitu sih Mbak semua. Jadi kompetisi berasa main ya. Iya, lebih ke kekeluargaannya gitu. Bisa cerita-cerita dari teman juga kan ya. Apalagi kan dengan latar belakang yang berbeda-beda, bahasa juga beda. Jadi kayak belajar bahasa juga kita kan. Yang orang Lampung belajar bahasa Jawa, bahasa Papua, Papua juga belajar kebiasaan lainnya yang mungkin nggak kita temukan sebelumnya di provinsi kita, tapi lewat ajang ini akhirnya kita menemukan hal-hal baru. Luar biasa. Tapi ada drama-dramanya nggak sih? Maksudnya berantem So far nggak ada. Kalau berantem nggak ada, tapi kalau drama dalam kompetisi mungkin ada hal-hal tak terduga yang harus kita jadinya belajar mental juga kan. Gitu. Itu aja sih. Kalau kekompakan alhamdulillah kita kompak semua ya, semua peserta gitu. Dan senangnya juga dari organisasi kan sudah ada grup sebelumnya seperti kayak pra-karantina. Jadi kita udah menjalin hubungan terlebih dahulu. Jadi ketika ketemu tuh udah lebih enjoy juga. Banyak-banyak yang video callan, rame-rame. Iya, seru-seru ya. Dan ada rasa ini nggak sih, kan kalian waktu karantina pasti juga ada waktu yang cukup lama gitu latihan, dari jam berapa sampai jam berapa, capek nggak sih atau gimana sih kalian untuk menjalani kemarin pas proses karantina itu seperti apa? Iya gantian. Daryl atau Jujur excited banget ya karena banyaknya acara-acara, terus banyaknya teman-teman, jadi tuh nggak kerasa semuanya itu. Dan kita juga dapat pelajaran banyak banget dan super excited. Iya nggak ada dong. Kayak lebih kayak jalannya tuh lebih semangat, kayak lebih relax aja gitu, karena kan banyak banget dari provinsi mana-mana pun dan juga
kayak humble semuanya. Jadi kita tuh nggak merasa terbebani kayak kita nih mau kompetisi, kita nih mau apa. Jadi kita kayak ayolah silaturahim aja gitu, gimana apapun hasilnya gitu. Kayak nggak berasa kompetisi. Iya. Saking serunya kan gitu. Tapi katanya Daryl tadi dapatnya tuh limas lagi. Iya. Diborong nih. Cerita dong kategori apa aja nih yang diborong sama Daryl nih? Ya alhamdulillah Kalimantan Timur tahun ini bawa gelar yang begitu bisa dibilang banyak ya. Dapat 5. Dipamerin di TV kamar loh. Dipajang. Yang pertama itu dapat gelar Mr. Grand Tourism Top Model. Yang kedua Mr. Grand Tourism Photogenic. Yang ketiga Mr. Grand Tourism Vote atau Favorit. Yang keempat Mr. Grand Tourism Best Formal Wear. Dan yang terakhir langsung nih. Tapi itu semua kan butuh perjuangannya kan, butuh kepercayaan diri yang tinggi gitu. Yang penting harus tetap semangat gitu. Tapi kalian sampai akhirnya terjun ke dunia pemilihan ini gimana sih? Apakah backgroundnya modeling atau gimana sampai akhirnya kepengen untuk ikutan di ajang Grand Tourism ini, gimana ceritanya? Kalau aku sendiri sih kayak memang backgroundnya model. Nah aku dulu ikut kayak ajang pemilihan, aku Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini punya kota namanya Samarinda. Nah Samarinda ini bikin audisi kayak kompetisi gitu namanya Samarinda Top Model. Nah jadi pemenang tersebut bakal dikirim di ajang ini Mr. Grand Tourism Indonesia. Alhamdulillah jadi winner 1. Alhamdulillah sekali ya, alhamdulillah. Cerita yang lain? Menjadi Jasmine ya. Jasmine tuh sebenarnya nggak ada tertarikan dalam dunia modeling, tapi ya rezekinya Jasmine yang mungkin puji Tuhan Jasmine tiba-tiba aja difoto-fotoin sama orang, terus tiba-tiba dipanggil mbak model tuh. Iya, terus akhirnya Jasmine ditawar-tawarin buat ikut pageant, terus ikut dong ini. Jasmine baru modeling itu 1,5 tahun dan Jasmine ya puji Tuhan bukain jalan buat Jasmine masuk pernah ikut Putri Remaja Indonesia Jawa Tengah, terus akhirnya ikut Miss Grand ini. Dan menang ya. Puji Tuhan. Baik, kalau Dita nih. Kalau Dita sendiri gimana? Kalau Dita sendiri sebenarnya basicnya itu singer sebelumnya dan juga penyiar gitu. Tapi penyiar juga? Iya, penyiar. Radio mana tuh? Penyiarnya lebih kepada presenter. Presenter, iya, TV nasional. Terus juga memang kebetulan alhamdulillah 2018 pernah menyandang status menjadi Muli 3 Kota Bandar Lampung. Kalau misalnya di Jakarta Abang None gitu. Kalau di sini kalau di Lampung Muli Makanai gitu. Terus akhirnya kenal lah sama salah satu yang regional director yang sekarang memegang Dita gitu, kenal, coba diajakin, di reach gitu, di audisi juga lah setidaknya gitu, dicacain juga mau nggak dan bersedia gitu. Akhirnya melihat platform ini begitu bagus, terlihat MMGTI juga merupakan aku ngeliat profesional, akhirnya aku coba ikutan dan alhamdulillah dapat kepercayaan juga nih dari Papi Gary sebagai national director kita gitu kan untuk memegang stage ini gitu sih perjalanannya. Keren. Kalau Rifki kayak pernah lihat nih ya. Iya nih. Jalanan. Aku backgroundnya emang modeling, terus singer juga, terus sempat beberapa kali FTV film gitu. Terus untuk ketertarikan pageant itu aku nggak kira sih bakal nyemplung di pageant seperti sekarang ini, karena aku kenal sama regional director aku sebelumnya, aku dari Jawa Barat. Itu by sosial media dia nawarin gitu. Karena dia ngerti aku pernah beberapa kali ngikutin fashion show dan apa segala macam. Terus aku kayak mikir aku mau ngapain ya gitu di pageant gitu. Terus karena aku sendiri bukan pageant lovers atau mengikuti pageant gitu, mau ngapain gitu. Cuman prinsip aku tuh memang nggak mau sekedar cari experience atau cari pengalaman baru. Cuman aku lebih mikir nilai apa atau apa yang bisa aku dapat gitu di sini. Terus aku melihat platform Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia itu lihat
seperti wadah yang positif gitu, bisa mengembangkan juga kan untuk kita yang berkecimpung di situ. Terus akhirnya aku gabung audisi buat di Jawa Barat, alhamdulillah lolos pengisian Jawa Barat sampai akhirnya ke nasional kemarin di Semarang ini kebetulan ajang nasionalnya. Dan alhamdulillah dapat kepercayaan untuk menjadi Mr. Grand Tourism Indonesia yang adult. Oke, jadi itu cerita-ceritanya ya. Yeah. Ini kalau benang merahnya itu ditariknya kayak kalau udah jalannya itu kesempatan dari mana aja juga akan menuju ke sana gitu ya. Nah, ini setelah kalian terpilih deh jadi Mr. and Miss Grand Tourism ya. Ini tugas kalian setelah terpilih itu sebenarnya apa sih? Mau ngapain nih abis ini? Katanya mau mewakili Indonesia ke ajang internasional juga ya. Nih yang terdekat boleh tuh. Dia terdekat kebetulan. Kalau saya sendiri sih ini abis ini insya Allah nanti Maret tanggal 14 itu bakal berangkat itu di Dubai, itu ajang Mr. Teen Model of Universe 2022 itu mewakili Indonesia. Ya paling di sana tentunya saya bawa branding Young Generation, dimana generasi muda ini di zaman sekarang kan masih banyak tuh yang kayak apa, maksudnya yang kayak kurang dalam dunia sosial media, kurang dalam apa berkelompok maupun individu. Jadi kita sebagai generasi muda kita harus tetap percaya diri. Kalau misalnya kita itu bisa, kita itu jangan takut, jangan udahlah gua nggak bisa, udahlah gini-gini, jangan. Karena misalnya kita bilang gitu, kapan kita mau maju, kapan kita mau ke depan gitu. Jadi yang paling penting itu gimana ya, kayak you're confident gitu. Kepercayaan dirimu itu paling penting dan kamu harus jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Gitu. Keren ya. Kalau Jasmine nih, setelah ini apa nih yang bakal kan kalau dia tadi ke Dubai nih benar lagi dengan membawa misi yang tadi dijelasin juga. Kalau Jasmine mewakili Indonesia dalam ajang apa nih setelah ini? Miss Eco Teen International 2022. Nah, Jasmine akan ke situ mungkin Desember akhir tahun ya. Jadi Jasmine juga harus banyak belajar lagi dan Jasmine ingin menginspirasi remaja lain di luar sana untuk lebih berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Jadi simpel aja sih. Seperti menggunakan tote bag, nggak menggunakan sampah plastik, gitu, mengurangi sampah-sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Baik, ini misi yang luar biasa dibawa anak-anak muda ini ya. Terus kita ke Dita nih, Dita mewakili Indonesia untuk ajang apa setelah ini? Oke, kalau Dita sendiri ke ajang Miss Intercontinental. Mungkin teman-temannya juga udah pada tahu yang sebelumnya sempat diwakilkan oleh Bella Aprilia yang sudah sempat placement nih kan untuk Indonesia, dan alhamdulillah untuk tahun ini Dita yang akan mewakilinya gitu. Dan kebetulan juga di tahun ini juga menjadi anniversary ke-50 dari Miss Intercontinental dengan tema The Power of Beauty. Pasti ya kalau udah ngelihat tagline itu kan The Power of Beauty, bagaimana kekuatan kecantikan kita ini bisa menginspire banyak orang nih, untuk juga gimana kita bisa meyakinkan teman-teman atau wanita di luar sana bahwa kecantikan itu tidak hanya semata-mata tentang fisik, tidak hanya sekedar tentang hidung mancung, badan tinggi, badan yang langsing gitu. Tapi kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita punya keunikan, dan keunikan ini yang bisa menjadi kesempatan kita untuk membawa diri kita menjadi lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena wanita itu punya kesempatan yang sama tentunya di kehidupan dengan laki-laki lainnya juga. Jadi ketika kita punya mimpi, jangan takut untuk bermimpi. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa, pantas juara 1 ya. Semoga juara 1 juga di Miss Intercontinental ya. Rifki ini. Buat Rifki sendiri nanti preparation untuk Mr. Glam International di Filipina November ini insya Allah kalau nggak ada halangan. Terus preparation seperti biasa untuk ke internasional sana. Terus apa kegiatan-kegiatan yang positif pastinya. Pasti Rifki bakal gunain platform Rifki juga untuk menginfluence anak-anak muda gitu, untuk lebih mencintai budaya, lebih paham tentang budaya, lebih paham tentang Indonesia sendiri gitu loh, untuk supaya tidak mudah terpengaruh dengan banyaknya budaya-budaya yang masuk, tapi kita tetap mencintai Indonesia itu sendiri gitu. Dan yang dibawa oleh Mr. Glam International sendiri kan eco-tourism gitu, untuk nanti dikembangkan lagi. Jadi luar biasa ya, ini pesan-pesan yang dibawa sama mereka yang akan dibawa ke
ajang internasional. Tapi boleh nih yang terakhir ya yang mau digarisbawahi adalah pesan kalian dong untuk generasi muda sekarang, walaupun tadi udah sedikit disampaikan juga ya, tapi boleh kasih 1 kalimat 2 kalimat deh untuk generasi muda sekarang nih, apa yang disampaikan nih dari kalian sebagai Mr. and Miss Grand Tourism. Daryl dulu. Kalau aku sih simpel aja, kayak kalian you're confident and love yourself. Kayak kalian harus percaya diri dan kalian juga harus mencintai diri kalian sendiri gitu. Yes. Yasmin. Aku ada satu quote saja kali ya. Just do the best and let God do the rest. Oh, Dita. Kalau aku, don't forget to knowing yourself, your strength and your weakness, and yang paling penting itu grateful for everything that you have. Rifki. Don't compare yourself, tetap percaya diri dan kembangkan dirimu, asah terus dirimu sampai kamu benar-benar mengenal dirimu dan mengetahui kelebihan-kelebihan yang kamu punya. Keren banget. Terima kasih Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia 2022. Terima kasih sudah mampir di Ruang Radio. Thank you so much. Semoga sukses ya untuk kedepannya ya, membawa nama Indonesia dan membawa pesan-pesan positif untuk generasi muda sebagai kalian sebagai influencer juga kan. Dan jangan lupa ini pantengin Instagram kita juga. Iya, Boleh karena di, Mr. Miss Grand Tourism Indonesia.id. karena di situ tuh kita bakal ada nih kegiatan-kegiatan kita kayak gini nih, bakal ada di update di sana. Jadi kalian bisa langsung pantengin tuh yang mau apa tadi Instagramnya Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia.id. Nanti untuk Instagram kita masing-masing udah ada di situ. Gampang boleh. Nggak usah disebut sini ya, ini langsung aja di situ dilihat aja. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga Kak. Dan kita pamit ya dari Ruang Radio, sampai ketemu lagi Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Dah.